Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Pada pertemuan kali ini, simulasi dan komunikasi digital ya. Sebelumnya, Ambu mau tanya nih, apa kabarnya? Masih semangat belajar dari rumah? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya, keluarga pun dalam keadaan sehat semuanya, supaya kita bisa cepat tetap muka, bisa ke sekolah, gitu ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, boleh dibuka YouTube-nya. Nah, kemudian jangan lupa dibuka channelnya Ambu Iva. Kemudian ditekan tombol subscribe-nya, di like, komen, dan tombol loncengnya boleh dinyalakan karena materinya akan Ambu sampaikan via YouTube kebanyakan ya. Don't forget. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang simulasi dan komunikasi digital. Di pertemuan awal, ketika kita conference dengan menggunakan Zoom, Ambu pengen tahu dulu tuh pengetahuan tentang komputer ini seperti apa. Nah, kemudian dalam belajar biasanya ada kompetensi dasar. Nah, apa sih kompetensi dasar? Ada yang tahu nggak? Iya, jadi kompetensi dasar itu tujuan gitu ya. Nah, adik-adik mau belajar itu tujuannya apa sih? Biar pintar misalkan gitu ya. Atau biar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Nah, sama. Jadi setiap mata pelajaran pasti memiliki kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar simulasi dan komunikasi digital ini ada 14 ya. 14 kompetensi dasar yang harus kita capai. Nah, ini dalam 1 tahun ya, berarti 2 semester. Nah, untuk 2 kompetensi ini ada yang diawali dengan angka 3. Ini adalah kompetensi dasar untuk pengetahuan. Nah, kalau yang diawali dengan angka 4 ini adalah kompetensi untuk keterampilan. Itu ya. Nah, di awal ini kita akan membahas tentang menerapkan logika dan algoritma komputer sampai nanti prakteknya. Keterampilan yang harus dicapai adalah adik-adik sekalian bisa menggunakan fungsi-fungsi atau perintah atau komen ya di komputer. Nah, oke ya, kompetensi dasar cukup sekian penjelasannya. Nah, sekarang untuk simulasi dan komunikasi digital di pertemuan kali ini tadi sudah disebutkan ya, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah ini. Kemudian, nah, yang akan Ambu bahas di sini pertama adalah logika komputer. Ya, logika komputer pertama, Ambu akan menjelaskan tentang desktop komputer. Nah, Ambu menggunakan sistem operasinya Windows. Itu ya. Nah, kalau misalkan nih adik-adik ke BEC nih, tempat elektronik BEC ya. Nah, di BEC di sana kemudian membeli laptop atau membeli komputer. Nah, kemudian ketika membeli komputer, apabila tidak disertai dengan sistem operasi, maka komputer hanya berupa hardware-nya saja. Jadi ketika komputer powernya dinyalakan,
nanti yang muncul di monitor itu tidak ada apa-apa, blank gitu ya. Nah, jadi kita perlu menggunakan yang namanya sistem operasi. Nah, salah satunya sistem operasinya itu adalah Windows. Itu ya. Nah, ketika kita sudah menginstal sistem operasi, maka ketika menyalakan komputer, maka akan tampil tampilan awal seperti ini. Tampilan awalnya ini bisa berbeda-beda ya. Nah, ini tampilan awalnya ini dinamakan dengan desktop. Itu. Nah, kemudian selanjutnya di tombol start ini, di menu start ini, coba diketikkan command from. Nah, seperti ini tulisannya, command from, seperti itu ya. Nah, oke, kemudian kita klik enter. Nah, maka akan tampil seperti ini. Hanya tampilannya itu berupa teks, nggak ada gambar. Menarik tidak kalau seperti ini? Tidak ya. Nah, tapi kalau orang yang senang dengan pemrograman, biasanya suka nih seperti ini. Nah, biasanya kalau seorang hacker, nah biasanya suka nih bekerja di sini gitu. Nah, ini ibu perkecil ya. Oke, ibu perkecil seperti ini. Kemudian ibu buka yang di sebelah sini, yang ini. Tampilan Explorer. Nah, kalau ambutannya, tampilan sebelah kiri ini dengan sebelah kanan ini lebih menarik yang mana? Iya, tentu saja yang sebelah kanan ini ya. Sudah banyak ikon-ikon gitu ya. Kemudian di sini tampilannya menarik dan mudah digunakan, atau bahasa komputernya user friendly. Nah, sedangkan yang ini hanya berupa teks. Maka desktop itu dibagi menjadi dua tampilan. Yang pertama, yang ini dinamakan dengan tampilan yang berbasis GUI. GUI ya, bukan HUI. GUI kepanjangannya adalah Graphic User Interface. Nah, kalau yang ini dinamakan dengan desktop yang berbasis teks. Jadi dia hanya mengenal teks saja, seperti itu. Oke ya. Desktop dibagi menjadi dua, ada yang desktop berbasis GUI dan desktop yang berbasis teks. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, selanjutnya di sini ada muncul tulisan seperti ini ya, C.2 garis miring ya, users. Nah, kemudian ini nama ibu, karena ini komputernya ibu ya. Nah, mungkin kalau yang mencoba di rumahnya, namanya ini akan berbeda ya, mungkin sesuaikan dengan nama pemilik komputernya, biasanya seperti itu, atau bisa juga menggunakan default dari komputer barunya, seperti itu ya. Nah, ini maksudnya apa? Nah, maksudnya di sini adalah seperti ini. Jadi untuk komputer yang sudah terinstall sistem operasi, ini bagian dari perangkat lunak ya. Nah, sudah terinstall perangkat lunak, sistem operasi, Nah, maka komputernya akan terbagi-bagi menjadi beberapa drive. Nih, yang kayak gini nih. C, D, E, F, G, H. Nah, ini ya. Bisa sampai apa? Sampai Z bisa. Nah, ini dinamakan dengan drive.
Nah, drive ini adalah pembagian partisi dari hard disk. Gitu ya. Nah, jadi kaitannya ini adalah dengan pembagian dari hard disk. Nah, biasanya kan kalau kita ke toko komputer ya, mau beli hard disk yang kapasitasnya besar, misalkan 1 tera atau 500 giga misalkan. Nah, ini kaitannya dengan ini. Tuh ya. Jadi ini pembagiannya di sini tergantung dari kapasitas dari harddisk yang dimiliki, seperti itu. Nah, di sini ada tulisannya C. Nah, ini tuh maksudnya adalah yang ini. Lebih menarik mana? Ini atau ini? Tentu saja ini ya. Nah, C ini, drive C ini adalah drive-nya sistem. Jadi semua yang kita kerjakan biasanya tersimpannya di sini nih, di C, itu sistemnya. Nah, kemudian di sini user sama ya. Nah, ini adalah folder usernya, seperti ini. Nah, kalau di sini hanya berupa teksnya begini. Nah, ini kalau di sini sudah ada icon-icon gitu ya, sangat menarik. Nah, ini posisinya sama nih, kita lagi di posisi C, user Iva Darida Marlisa. Nah, kalau di sini kan nggak kelihatan ya. Nah, kalau di sini udah kelihatan nih, oh ada isinya apa aja gitu ya. Nah, di sini kalau pengen melihat isinya, kita harus memasukkan yang namanya perintah. Perintahnya berupa apa? Berupa teks tentu saja. Nah, perintah untuk melihat isi dari foldernya, folder Iva Darida Marlisa, yang harus kita lakukan adalah menekan perintah dir. Nah, akan tampil apa saja sih isi dari folder ini, gitu. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya misalkan kita mau bikin folder nih, folder, tahu ya folder ya. Nah, kalau di sini folder tuh seperti ini, bisa kita tinggal tekan ini gitu ya, atau menggunakan keyboard tekan CTRL Shift N gitu ya. Nah, atau bisa juga dilakukan dengan beberapa cara ya. Nah, ini klik kanan, new folder. Nah, bisa juga seperti itu ya. Nah, ini kita misalkan itu pengen pakai yang di keyboard, CTRL Shift N. Nah, terbukalah folder seperti ini. Itu mudah ya. Nah, bagaimana dengan yang berbasis teks? Gimana ya caranya membuat folder begini tapi di sini? Nah, kita harus banyak explore, banyak membaca, banyak literasi, banyak mencari ya. Nah, ini pasti ada kok perintah-perintah untuk di command from. Nah, ini di sini untuk membuat folder seperti ini, caranya adalah kita tekan, kita buat perintah md ya, bukan MACD ya, md. Nah, kemudian berikan spasi, terus kasih nama folder yang akan dibuat apa. Misalkan ibu mau membuat nama foldernya Ambu ya, Ambu Iva, Ambu aja deh, Ambu gitu. Nah, terus tekan enter. Oke, bisa dilihat di sini ambunya keluar tuh, gitu ya. Nah, sebetulnya langkah di sini juga cukup mudah, tetapi kalau di sini tidak menarik saja tampilannya seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, misalkan sekarang
Ambu foldernya ini pengen kita rubah namanya, nggak Ambu, pengen Ambu IVA. Gimana caranya? Nah, merubah nama itu dalam bahasa Inggris adalah rename ya. Nah, jadi di teksnya ini kita tinggal menekan rem, kemudian mau dirubah menjadi apa, yang foldernya disebutkan Ambu ya. Nah, mau dirubah menjadi apa namanya, misalkan Ambu menjadi Ambu IVA. Jangan lupa tekan enter. Iya, Ambu IVA nya sudah berubah gitu ya. Nah, kalau yang di berbasis GUI ini kan kalau mau merubah folder tinggal klik kanan, kemudian pilih rename. Nah, mudah ya. Nah, gitu. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, sudah mengenal ya command prompt seperti apa, perintahnya sudah. Nah, yang belum adalah menggunakannya sekarang ya. Nah, kan kalau tadi menjelaskan itu sudah menjelaskan ya desktop itu seperti apa. Nah, mengenalkan command prompt. Tadi langkahnya ya sudah tahu ya. Kemudian mengetahui perintahnya sudah. Kemudian selanjutnya menggunakan. Bagaimana Ambu bisa tahu adik-adik menggunakan perintah command prompt? Caranya adik-adik harus mempraktekannya di rumah, di komputer rumah. Nah, Bu, saya tidak memiliki komputer, gimana caranya? Nah, kalau tidak memiliki komputer, maka cukup langkah-langkah dari yang tadi Ambu sebutkan dari awal. Untuk masuk ke command prompt gimana caranya sih? Nah, itu silahkan ditulis tangan ya. Nah, tadi pertama ingat kan ya, masuknya itu berarti masuk ke menu search. Ambu hapus lagi ya, Ambu tutup dulu, Ambu close dulu. Nah, masuk ke menu search. Nah, ini tekan di sini, tinggal ketikkan command prompt gitu. Jangan lupa di klik. Nah, udah tampil gitu ya, mudah ya. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu dari Ambu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari, silahkan komentar di kolom komentar yang ada di YouTube ini ya. Oke. Ya, kemudian jangan lupa absennya, presensinya diisi, dan jangan lupa ada tugas dari Ambu yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.